Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang luas dan volume prisma. Nah, di sini udah ada gambar yang telah Ibu berikan. Di sini ada gambar prisma segitiga. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat karakteristiknya, yaitu prisma segitiga ini memiliki 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sisi-sisi tulang-tulangnya ini adalah rusuknya. Kemudian memiliki 6 buah titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dia memiliki 5 buah sisi, yaitu sisi ini samping 1, kanannya 1, depannya 3, alas 4, penutupnya 5. Jadi ada 5 buah sisi. Kemudian kita langsung aja ke rumus luas dan volume prisma. Untuk luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi 2 buah luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, untuk volumenya tinggal kalikan aja luas alas dikali tinggi prisma. Itu perbedaan luas dan volume. Kalau luas kita hanya fokus ke bicara bagian sisi ya, permukaan bagian luar. Nah, kalau volume kita fokus ke bagian dalamnya. Jadi kita mau mengisi sesuatu ke dalam, memasukkan sesuatu ke dalam prisma tersebut. Nah, itu berhubungan dengan volume. Tapi kalau kita mau berhubungan dengan bagian luar seperti melapisi prisma atau ingin mewarnai prisma, mencari luasnya, itu adalah bagian permukaannya. Nah, contoh prisma. Sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki tinggi 12 cm dan panjang sisi alas 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah, dan volume prisma tersebut adalah. Nah, di sini gambarnya sudah Ibu buat. Jadi kalau dari sini kita bisa gambarkan dia berbentuk katanya prisma segitiga siku-siku. Maka kita bisa buat di sini, oke, ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjangnya 3, 4, 5. Nah, pelajaran sebelumnya pada Pitagoras, sisi yang terpanjang 5 cm ini adalah sisi miring. Maka yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku, maka ini sisi miringnya 5 cm, ini 3 cm, kemudian 4 cm. Terserah aja, ini boleh 4, ini boleh 3, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kebalik itu adalah sisi miringnya. Kemudian ini 3 cm, 4 cm, dan ini 5 cm. Lalu tinggi prisma itu yang mana? Yang 12 cm nih, yang garis putus-putus ini, atau yang tinggi ini juga boleh, ini 12 cm. Nah, kita langsung aja mencari luas permukaan prisma. Nah, di sini luas permukaan prisma sudah Ibu bikin rumusnya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, kebetulan karena di sini alasnya berbentuk segitiga, maka kita mencari luas alasnya pakai rumus segitiga, yaitu 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian keliling alas, karena keliling itu adalah menambahkan bagian sisi-sisinya. Ini ada sisi, kita anggap ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Misalin aja, jadi A tambah B tambah C kali tinggi prisma. Nah, kita langsung aja ke angkanya, 2 kali setengah kali. Nah, di sini ada segitiga yang mana sisi alasnya? Alasnya 3, tingginya 4 ya. 3 kali 4 kita kurungin, ditambah A, B tambah C. Berarti tadi 3 tambah 4 tambah 5 dikali tinggi prismanya berapa? 12 cm. Nah, kita bisa cari ini 2 kali setengah habis, 3 kali 4 berarti 12, ditambah 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Baru 12 ini dikurung ya. 12 kali 12, 144. Maka 12 tambah 144 sama dengan 156 cm persegi. Maka luas prisma ini adalah 156 cm persegi. Nah, untuk volumenya
Nah, untuk volume prisma yaitu rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Nah, di sini tadi udah Ibu beri tahu bahwa alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita bisa cari luas alas atau luas segitiga ya, itu setengah kali alas kali tinggi. Maka kita masukkan rumusnya setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma, berarti setengah dikali alasnya tadi kan 3. Jadi kalau misal kita berdiriin segitiganya, oke, kita keluarkan ini siku-sikunya di sini, ini 3, ini 4, ini 5 cm. Nah, seperti ini, maka kan terlihat ini alas, ini tingginya. Maka kali 3 kali 4. Lalu dikalilah tinggi prismanya berapa? 12. Maka ini setengah kali 3 kali 4. Kita kaliin aja dulu, 3 kali 4 berapa? 12. Berarti setengah dikali 12 dikali 12 berarti sama dengan setengah kali 12 kan dapatnya 6 ya. Berarti 6 dikali 12 sama dengan 72 cm kubik. Jadi kalau dia luas itu pakai persegi, kalau dia volume dia pakai cm kubik ya. Inilah yang menyatakan kalau ini volume, kalau ini menyatakan luas pangkatnya. Jadi jangan sampai anak-anak Ibu bikin ini cm. Justru kalau bikin cm aja nggak pakai tanda kubik atau tanda persegi, itu menyatakan kalau cm aja menyatakan panjang, kalau cm persegi menyatakan luas, kalau cm kubik itu menyatakan volume. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya. Contoh soal berikutnya, sebuah prisma segitiga siku-siku A, B, C, D, E, F memiliki luas permukaan 168 cm persegi. Jika sisi AB sama dengan 6 cm dan AC 10 cm, tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan gambar prismanya itu segitiga A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian dia bilang AB-nya 6 cm, maka di sini 6 cm. Kemudian AC-nya 10 cm. Nah, kalau kita berhubungan dengan luas permukaan, tentu kita berhubungan juga dengan alas. Nah, untuk mencari luas alas ini kan setengah kali alas kali tinggi bagian alasnya. Nah, tingginya belum diketahui. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Mencari sisi BC itu sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat, berarti AC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurang 36. Maka panjang BC akar dari 64 sama dengan 8 cm. Maka panjang BC adalah 8 cm. Maka kita bisa mencari tinggi prisma dengan mencari luas permukaannya. Nah, luas permukaan prisma. Nah, di sini luas permukaan prisma, masukkan rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya itu berbentuk persegi, maka luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Keliling alas, maka keliling segitiga kita jumlahin sisi AB tambah sisi BC tambah sisi AC dikali tinggi prisma. Di sini Bu singkat aja jadi TP. Maka bisa kita substitusi ke sini. Maka luas permukaannya udah diketahui 168. 2 kali setengah habis, alasnya itu kan alasnya 6 kali 8 ditambah ini tinggi si segitiga ya, bukan tinggi prismanya, tambah AB. AB-nya 6, BC-nya 8, AC-nya 10, berarti 6 tambah 8 tambah 10 ini dikali tinggi prisma. Maka ini 168 sama dengan 48 ditambah 6 tambah 8, 18 tambah 10 berarti 28 TP. Maka kita bisa pindah ruas aja, berarti 168 dikurang 48 sama dengan 28 TP. Maka 168 kurang 48 itu dapatlah 128. Oh, ini sepertinya ada kesalahan ya. 6 tambah 8, 14 tambah 10, 24, harusnya 24. Ini juga 24. Maka ini 168 dikurang 48 itu kan 120 sama dengan 24 TP.
Maka kita bisa dapatkan nilai TP-nya, TP sama dengan 120 dibagi 24. Maka tinggi prisma itu adalah 5 cm. Nah, seperti itu cara mencari salah satu sisi dari prisma dengan menggunakan luas permukaan. Nah, begitu juga kalau misalnya diketahui volume, kita menggunakan rumus volume. Nah, contoh berikutnya. Contoh soal, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 18 cm dan 24 cm. Sedangkan tingginya adalah 10 cm. Volume prisma tersebut adalah, nah kalau dari tadi kita selalu mengilustrasikan prisma itu dengan alasnya segitiga. Jadi prisma itu boleh alasnya yang lain, boleh persegi panjang, boleh belah ketupat, boleh trapesium. Nah, untuk mencari volumenya tentu kita menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Nah, karena alas yang berbentuk belah ketupat, tentu kita mencari luas alas menjadi luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonal 1 ini kita tadi dikasih tahu di soal diagonalnya 18 dan 24. Nah, boleh kita anggap ini diagonal 1, ini diagonal 2-nya. Berarti setengah dikali 18 kali 24. Maka ini tinggal kita coret 18 bagi 2, 9. 9 kali 24 adalah 196 cm persegi. Nah, itu luas belah ketupat. Nah, langsung aja kita substitusikan ke sini. Luas alasnya kan tadi belah ketupat ya. Maka luasnya adalah 196 kali tinggi prisma itu katanya 10. Maka tinggal kita kali 10. 196 kali 10 sama dengan 1960 cm kubik. Inilah inilah volume prisma alas belah ketupat dengan ukuran ini. Nah, contoh soal, sebuah karton akan digunakan untuk membuat papan nama seperti pada gambar di samping. Jika bagian sisi kanan dan kirinya terbuka, tentukan luas karton yang dibutuhkan untuk membuat papan nama dari karton tersebut. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan bentuk papan namanya. Nah, kalau dilihat ini seperti bentuk prisma segitiga siku-siku. Nah, kalau kita lihat tentu saja dari soal ini kita mencari berapa karton yang dibutuhkan untuk membuat papan nama ini dengan sisi kanan dan kirinya itu terbuka. Maka yang kita butuhkan atau kita cari adalah luas permukaan prisma. Nah, karena dia bilang tadi bagian sisi kanan dan sisi kirinya itu terbuka, otomatis kalau ini papan nama ini ditegakkan, maka ini menjadi bagian alas, ini bagian tutup. Maka kalau luas permukaan prisma umumnya tadi pakai rumus 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, karena ke alasnya ini atau sisi alas dan penutup atau kanan dan kirinya terbuka, maka kita tidak menggunakan luas alas. Maka langsung aja kita pakai keliling alas kali tinggi prisma. Jadi kita harus bisa menganalisa soal. Jadi tidak selalu soal itu harus kita menggunakan rumusnya itu terus. Kita lihat dulu soalnya. Kalau seperti ini kanan dan kirinya terbuka, maka kita tidak membutuhkan 2 kali luas alas, cukup keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alas di sini berbentuk segitiga siku-siku. Di sini sisi 6, 8. Maka karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari sisi miringnya ini menggunakan teorema Pitagoras. Maka sisi miring itu sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Maka sama dengan sisi alasnya berapa? 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Maka ini kita ketemukan ini 10 cm. Maka untuk mencari keliling alasnya ini atau keliling segitiganya, kita bisa menjumlahkan seluruh angkanya itu 6 tambah 8 tambah 10. Maka
6 tambah 8 tambah 10 kali tinggi prisma yang mana? Yang ini jadinya bagian tingginya, yaitu 20 cm. Nah, 6 tambah 8 14 tambah 10 24 kali 20 sama dengan 480 cm persegi. Inilah luas karton yang dibutuhkan untuk membuat papan nama dari karton ini. Nah, begitulah cara mencari luas permukaan prisma dan volume prisma. Apabila anak-anak ibu tidak paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.